Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Gimana kabarnya? Masih sehat semua ya? Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, tetap semangat dan siap untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik dan konfigurasi elektron. Sudah siap kan? Tetap semangat! Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa tahu, kemudian bisa kenal tentang sistem periodik unsur. Dan kalian bisa membuat konfigurasi elektron untuk menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik. Oke? Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Anak-anak, ini adalah sistem periodik. Ayo, siapa yang sudah pernah tahu atau pernah membaca atau pernah melihat sistem periodik? Angkat tangan. Yap, betul. Sistem periodik ini itu digunakan untuk menuliskan lambang-lambang unsur kimia. Sistem periodik ini termasuk sistem periodik modern. Jadi, sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan atom dan kemiripan sifat. Oke, sedikit paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan materi ya. Kita belajar lebih detail lagi. Oke, yang ini itu dinamakan golongan. Jadi lajur-lajur vertikal itu dinamakan golongan. Ini berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi golongan 1A dari atas ke bawah ini sifatnya adalah mirip. Golongan 2A mulai atas sampai bawah ini sifatnya adalah mirip. Oke, kemudian yang horizontal ini itu dinamakan periode. Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Masih ingat ya nomor atom ya anak-anak ya? Ayo kalau sudah lupa dibuka lagi bukunya atau videonya. Anak-anak sudah paham kan tentang gambar sistem periodik? Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi dalam sistem periodik itu terdapat 18 kolom vertikal. Nah, 18 kolom vertikal itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A itu masuk dalam golongan utama, yang terdiri dari golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Sedangkan golongan B itu dinamakan golongan tambahan. Juga mulai golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Golongan 1A itu dinamakan logam alkali. Jadi golongan 1A itu termasuk logam, kecuali hidrogen. Golongan 2A itu dinamakan logam alkali tanah. Kemudian golongan 7A itu dinamakan halogen. Sedangkan golongan 8A itu dinamakan gas mulia. Setelah kita bahas tentang golongan, sekarang kita bahas tentang periode. Dalam sistem periodik modern, jumlah periodenya adalah ada 7. Periode 1, 2, dan 3 termasuk dalam periode pendek. Kemudian untuk 4, 5, 6, 7 termasuk dalam periode panjang.
Paham ya anak-anak ya? Dah, tentang golongan, periode, sudah paham kan? Yuk kita latihan soal. Coba terka golongan 2A periode 3. Ayo, apa? Angkat tangan. Siapa yang udah jawab? Oke, jawabannya adalah Mg. Mg itu adalah magnesium. Kita coba lagi ya. Kalau golongan 6A periode 2. Ayo apa? Yap, betul. O. O atau disebut juga oksigen. Oke, kita coba lagi ya. Sekali lagi ya. Kalau golongan 6B periode 4. 6B periode 4 itu adalah Cr. Ayo, siapa yang sudah betul? Oke, udah paham ya anak-anak ya? Untuk selanjutnya, kita akan menentukan tentang konfigurasi elektron. Dari konfigurasi itu, kita bisa menentukan dia itu masuk ke golongan apa dan periodenya berapa. Jadi nanti yang dikonfigurasikan itu adalah nomor atomnya. Tetap semangat ya. Let's go. Oke anak-anak, agak sulit dikit ya, tapi harus tetap semangat. Jadi ini adalah tabel dari jumlah elektron yang harus diisi. Kalau S itu adalah maksimal 2 elektron. Kalau P itu adalah maksimal 6 elektron. Kalau D 10 elektron dan F 14 elektron. Nanti mungkin di contoh soal akan lebih paham. Untuk urutannya itu adalah berdasarkan konfigurasi elektron. Oke, pelan-pelan ya. Tetap semangat. Berikut ini adalah tabel untuk menentukan golongan dan periode. Jadi kita bisa menentukan dari nomor atom itu, dia masuk di golongan berapa dan periode berapa. Mulai dari golongan 1A sampai 8A dan golongan 1B sampai dengan 8B. Oke, habis ini kita latihan soal ya. Oke, sekarang perhatikan contoh 1. Nomor atomnya adalah 19. Lambang atomnya adalah K. K itu adalah kalium. Ya, kemudian dikonfigurasikan menurut urutan aturan konfigurasi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian kita lihat elektron valensi. Elektron valensi itu berarti urutan yang terakhir. Itu adalah 4s1. Itu menunjukkan bahwa dia adalah golongan 1A, periodenya adalah 4. Oke, udah sedikit paham ya? Selanjutnya, perhatikan contoh 2. Contoh 2, nomor atomnya adalah 14. Kita konfigurasikan menurut urutan konfigurasi sebelumnya. Di sini kita perhatikan, di situ urutan terakhirnya karena P, maka kita ambil elektron valensinya adalah 3s2 dan 3p2. Lah, golongannya itu berarti 2 ditambah 2, berarti dia termasuk dalam golongan 4A. Dan periodenya adalah 3. Selanjutnya, contoh 3 ya. Oke, di situ nomor atomnya adalah 22. Oke, langsung perhatikan urutan terakhir. Urutan terakhir elektron valensinya adalah SD.
Ingat, jika elektron valensinya SD, maka dia masuk di golongan B. Dia golongan berapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian periodenya adalah ikut elektron terluar, yaitu 4. Jadi dia adalah golongan 4B periode 4. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak, cukup sekian pelajaran kimia hari ini. Jangan lupa download modulnya, karena tugas-tugasnya ada di modul. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian kimia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.